Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuliani, Prodi PG PAUD semester 4 di Universitas Hamzanwadi. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang diberikan oleh Pak Sandi Ramdhani MPD dalam mata kuliah Musik dan Gerak Anak Usia Dini. Tugas atau soal yang diberikan yaitu yang pertama, apa itu musik untuk anak usia dini? Yang kedua, jenis-jenis musik untuk anak usia dini. Yang ketiga, mengapa seni musik dan gerak penting bagi anak usia dini? Dan yang terakhir, yang keempat, aspek apa sajakah yang ada pada musik dan gerak? Apa itu musik untuk anak usia dini? Nah, musik adalah salah satu cabang seni yang tergolong dalam jenis seni seni pertunjukan. Musik dapat terwujud dengan adanya bunyi. Dengan kata lain, media musik atau bahan untuk terwujudnya musik adalah bunyi. Menurut Reimer Elliott 1995, musik dibangun oleh unsur-unsur ritme, melodi, harmoni, tekstur, dan bentuk yang dibungkus oleh kualitas musik, yaitu unsur warna bunyi atau warna nada, dan kekuatan atau volume, intensitas atau dinamika bunyi. Nah, anak secara alami senang menikmati musik dan bergerak. Sejak dapat mendengar di dalam kandungan, alunan musik yang diperdengarkan mampu merangsang syaraf-syaraf otak pada bayi. Seiring bertambahnya usia, anak dapat bereaksi dengan gerakan sederhana mengikuti irama musik. Nah, di usia 2-3 tahun, anak dapat bergerak mengikuti musik, walaupun gerakan yang dihasilkan belum teratur. Pada tahapan berikutnya, anak dapat mengikuti gerakan yang dicontohkan atau gerak sesuai dengan keinginannya dengan diiringi musik yang beragam. Soal yang kedua yaitu jenis-jenis musik untuk anak usia dini. Jenis-jenisnya itu yang pertama, jenis musik menurut sumber bunyi. Dibagi menjadi dua, yaitu musik vokal dan musik instrumental. Nah, musik vokal berasal dari kata voce, Itali atau voce, Inggris, yang berarti suara yang dihasilkan oleh orang atau makhluk hidup, yakni manusia dan binatang. Musik dengan media suara manusia tersebut dapat dinyanyikan perorangan ataupun oleh lebih dari satu orang. Pengertian musik vokal sangat luas. Perwujudannya bisa dilakukan dengan berupa kegiatan bernyanyi dengan diiringi alat musik konvensional seperti keyboard, piano, gitar, dan lain sebagainya. Yang B, musik instrumental. Ialah musik yang sumber bunyinya bukan berasal dari makhluk hidup, tetapi berasal dari benda atau alat musik yang dapat menghasilkan suara atau bunyi. Musik instrumental juga merupakan komposisi musik yang tanpa adanya lirik atau vokal dalam bentuk apapun. Kemudian jenis musik kedua yaitu musik berdasarkan proses penciptanya. Nah, musik seni. Musik seni adalah musik yang diciptakan untuk keindahan musik itu sendiri. Contohnya Uyun-Uyun dari Jawa Tengah yang diantaranya memainkan lagu-lagu atau gending-gending. Selain itu juga terdapat karya besar dari komponis berupa simfoni. Musik programatis. Musik programatis adalah musik yang diciptakan untuk kepentingan atau kebutuhan mengiringi sebuah karya musik serta memiliki rancangan yang programatis. Contoh iringan musik programatis untuk tari balet, opera, dan drama.
Biasanya, musik programatis itu beranjak dari cerita atau ide tertentu. Musik programatis amat menarik bagi anak dan orang dewasa karena mudah diingat serta memiliki alur cerita. Jenis musik yang ketiga yaitu jenis musik yang lahir berdasarkan tatanan masyarakat. Nah, dalam pembahasan ini, yang perlu diketahui adalah pengertian jenis musik klasik dan tradisional. Pengertian klasik yang lainnya biasanya diartikan sebagai musik yang serius dan memiliki nilai-nilai keindahan tinggi. Pada zaman itu, musik ini biasanya dimainkan di tempat-tempat tertentu saja, yaitu di lingkungan istana atau kerajaan. Nah, sedangkan untuk musik tradisional biasanya dimiliki atau tumbuh pada kelompok masyarakat tertentu dan diwariskan secara turun-temurun. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kekayaan musik tradisional yang beragam di setiap daerah maupun pulaunya. Yang keempat yaitu jenis musik menurut fungsinya. Nah, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, musik memiliki fungsi yang lebih luas. Menurut kegunaannya, musik dapat ditinjau dari berbagai sudut. Salah satunya adalah faktor sugesti yang juga memiliki peranan yang cukup signifikan. Seperti digunakan untuk hiburan, digunakan pada upacara bendera merah putih, ibadah, kelahiran, kematian, pernikahan, panen, dan keperluan upacara lainnya. Yang ketiga, digunakan sebagai tontonan atau performance karena para seniman ingin memperdengarkan karya ciptaannya dengan jalan memainkan atau menyanyikan musik. Yang keempat, digunakan untuk penyembuhan atau terapi. Digunakan untuk merangsang dan menimbulkan semangat nasionalisme dan semangat berjuang. Dan yang terakhir, digunakan dalam dunia pendidikan dan masih banyak lagi ya. Nah, soal yang ketiga, mengapa seni musik dan gerak penting bagi anak usia dini? Mengapa ya? Nah, kegiatan bermain musik dan gerak memiliki peran penting bagi pencapaian perkembangan anak yang optimal. Dengan kegiatan ini, anak dapat menyalurkan energi berlebih mereka, membangun keterampilan sosial dengan cara ikut berpartisipasi, memberikan ide dan membuat kesepakatan. Misalnya, kesepakatan dalam kelompoknya tentang gerakan dan musik yang digunakan. Seni musik dan gerak mampu mengintegrasikan aspek fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial, dan emosional terstimulasi secara bersama. Kegiatan seni musik dan gerak melibatkan seluruh manfaat dari kegiatan seni musik dan gerak adalah sebagai berikut. Meningkatkan kemampuan anak berpartisipasi dalam kelompok, mengembangkan keterampilan sosial, menjadi sarana positif untuk mengekspresikan perasaan anak, mendorong gerak pikir dan rasa, membangkitkan semangat dalam jiwa anak, dan memberikan kepuasan rohaniah dan jasmaniah pada anak, misalnya rasa kagum dan gembira. Yang terakhir yaitu aspek apa sajakah yang ada pada musik dan gerak? Nah, aspek yang pertama yaitu dinamika, yaitu keras, nyaring, dan halus lembutnya suara. Nah, dinamika sendiri itu merupakan tingkat kekerasan dan kelembutan suara atau alat musik yang dimainkan. Anak dapat diajak bernyanyi, bergerak atau menari, dan memainkan alat musik dengan menggunakan dinamika yang bervariasi. Pemahaman terhadap dinamika bisa dilakukan dengan pemahaman memukul alat musik perkusif, misalnya dengan alat musik rebana atau djembe. Yang kemudian kedua, tempo menunjukkan lambat atau cepatnya lagu. Nah, tempo merupakan ukuran kecepatan berirama lagu. Secara sederhana, tempo dibagi menjadi 3, yaitu lambat,
sedang, dan cepat. Anak dapat diajak bernyanyi, bergerak, atau menari dan memainkan alat musik dengan menggunakan tempo yang bervariasi. Misalnya, anak membunyikan alat musik atau bergerak mengikuti detak jarum jam. Pertama-tama, ikuti 1 detik dengan 1 bunyi atau 1 gerak, kemudian kecepatannya bertambah. Dalam 1 detik ada 2 bunyi atau gerakan, lalu kecepatan semakin bertambah dengan memainkan 4 bunyi atau melakukan 4 gerakan dalam 1 detik. Yang ketiga, ada pitch adalah tinggi atau rendah dalam sebuah lagu. Nah, nada sendiri memiliki makna yaitu merupakan ukuran tinggi dan rendah dalam sebuah lagu. Hal ini biasa diidentifikasi melalui tangga lagu. Ajak anak bernyanyi, bergerak, atau menari dengan memainkan alat musik dengan menggunakan atau mengikuti nada yang bervariasi dengan menyanyikan susunan nada-nada dimulai dari nada rendah ke nada tinggi, sebaliknya juga. Nah, yang keempat yaitu timbre. Timbre adalah warna suara. Timbre merupakan kualitas suara yang unik yang dihasilkan oleh alat musik atau suara yang berbeda-beda. Anak dapat belajar mengenal timbre dari benda-benda di sekitarnya. Guru meminta anak untuk mengambil dan membunyikannya. Misalnya, anak membedakan warna suara botol kosong yang dipukul oleh sendok dengan kertas koran yang dibentang-bentangkan. Berikutnya itu harmoni. Harmoni. Harmoni adalah suatu urutan dari satu arah lebih nada-nada yang diubah atau diulang-ulang. Biasanya, 2 atau lebih bunyi musik dihasilkan secara bersamaan untuk menghasilkan harmoni. Ini hanya berlaku pada alat musik bernada ya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.